Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang keren banget. Sebuah ide yang punya potensi besar untuk mengubah dunia pendidikan kita. Namanya sekolah komunitas. Nah, ceritanya dimulai dari sini. Ada seorang anggota Kongres Amerika, namanya Steny Hoyer. Suatu hari, dia berkunjung ke sebuah sekolah di New York City. Dan apa yang dia lihat di sana, wah, itu benar-benar mengubah semua pandangannya tentang pendidikan. Jadi, awalnya dia pikir dia lagi ada di sekolah untuk kalangan menengah ke atas. Tapi ternyata bukan. Sekolah itu justru berada di area dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Yang bikin dia makin kaget, murid-muridnya itu kelihatan bahagia, sehat, dan semangat banget buat belajar. Ini kan jauh banget dari bayangannya tentang sekolah di daerah miskin. Tentu saja ini bikin dia mikir kan, kok bisa sekolah ini beda banget? Apa sih rahasianya? Pasti ada sesuatu yang spesial di sini. Dan ternyata jawabannya bukan sulap, bukan sihir. Sekolah itu adalah sebuah sekolah komunitas. Ya, ini adalah sebuah strategi yang sangat ampuh yang mengubah sekolah dari dalam keluar. Oke, jadi apa sih sebenarnya sekolah komunitas itu? Ini bukan cuma sekedar nambahin program-program ekskul biasa ya. Sama sekali bukan. Ini adalah cara pandang yang benar-benar baru tentang apa seharusnya peran sebuah sekolah. Intinya begini, sekolah itu nggak bisa jalan sendirian. Nggak akan bisa. Jadi, sekolah komunitas ini adalah strategi di mana sekolah menjadi semacam hub atau pusat. Sekolah bekerja sama dengan semua sumber daya yang ada di masyarakat, mulai dari puskesmas, lembaga sosial, sampai bisnis lokal, semuanya untuk mendukung kesuksesan siswa. Nah, untuk memahaminya lebih gampang, ada kerangka kerja yang keren banget, namanya segitiga perkembangan. Coba lihat deh, anak atau siswa itu ditempatkan pas di tengah-tengah. Kenapa? Karena merekalah pusat dari segalanya. Segitiga ini ditopang oleh 3 sisi yang saling menguatkan. Sisi pertama, tentu saja, adalah pelajaran akademis yang berkualitas tinggi di kelas. Sisi kedua adalah kesempatan belajar tambahan, kayak program setelah sekolah atau kegiatan di akhir pekan. Dan sisi ketiga, ini yang penting banget, adalah layanan dukungan lengkap, mulai dari kesehatan fisik, mental, sampai bantuan sosial. Jadi ini bukan cuma soal nilai rapot, tapi soal tumbuh kembang anak secara keseluruhan. Nah, disinilah letak keajaibannya. Model ini bukan cuma teori di atas kertas. Kekuatan utamanya adalah kemampuannya untuk mengatasi masalah-masalah real yang selama ini jadi penghalang siswa untuk belajar. Kita ambil contoh pertama ya, masalah absensi kronis. Ini masalah klasik tapi dampaknya besar. Kalau anak sering nggak masuk sekolah, ya gimana mau belajar kan? Dan ini bukan masalah kecil loh. Coba bayangkan, di New York City saja ada 90.000 anak SD yang nggak masuk sekolah selama sebulan penuh, atau bahkan lebih, dalam 1 tahun ajaran. 90.000. Itu angka yang luar biasa besar. Coba bayangkan dampaknya kalau itu terjadi terus-menerus. Lalu, apa solusinya? Nah, sekolah komunitas nggak cuma nyuruh anak masuk, tapi mereka cari tahu kenapa anak itu nggak masuk. Mungkin karena sakit gigi atau asma kambuh. Jadi solusinya adalah dengan menyediakan pusat kesehatan langsung di sekolah. Praktis kan? Anak nggak perlu izin seharian cuma buat ke dokter. Oke, masalah berikutnya yang juga nggak kalah serius, kemunduran belajar saat liburan panjang. Anda tahu kan, pas liburan bukannya nambah pinter, malah banyak yang lupa pelajaran. Dan ini memperlebar jurang pemisah antara siswa. Datanya jelas banget, siswa dari keluarga berpenghasilan rendah itu bisa kehilangan kemampuan setara 3 bulan belajar selama liburan. Sementara temannya yang dari keluarga lebih mampu mungkin cuma kehilangan sebulan. Nah, bayangkan ini terjadi setiap tahun. Makin lama, makin jauh ketinggalannya. Solusi dari sekolah komunitas, mereka mengubah waktu liburan jadi kesempatan. Caranya? Dengan mengadakan program liburan musim panas yang seru dan edukatif. Jadi, liburan nggak lagi jadi waktu buat lupa pelajaran, tapi justru jadi waktu untuk tumbuh dan belajar hal baru. Oke, teorinya keren ya. Tapi gimana sih prakteknya di lapangan? Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana semua ini benar-benar dijalankan dan apa hasilnya. Jadi, dalam prakteknya, sekolah ini benar-benar jadi pusat kegiatan. Ada kemitraan yang aktif dengan berbagai pihak. Jam belajarnya diperpanjang, nggak cuma dari pagi sampai siang. Ada layanan kesehatan dan sosial yang terintegrasi. Dan yang penting, ada satu orang koordinator yang memastikan semuanya berjalan lancar. Tujuannya cuma satu, kesuksesan siswa. Mau lihat contoh nyata yang sukses besar? Kita lihat kasus di Cincinnati, Ohio.
Apa yang mereka lakukan di sana benar-benar luar biasa. Dan hasilnya? Luar biasa. Dengan mengubah setiap sekolah di sana jadi pusat pembelajaran komunitas, angka kelulusan mereka meroket. Dari yang tadinya cuma 51% di tahun 2000, jadi 83% di tahun 2010. Cuma dalam 10 tahun. Angka ini nggak bohong, kan? Dan jangan salah, ini bukan cuma ide yang berhasil di satu atau dua tempat saja. Ini sudah jadi sebuah gerakan global. Diperkirakan ada sekitar 27.000 sekolah di seluruh dunia yang sudah mengadopsi pendekatan ini, mulai dari Inggris, Belanda, sampai ke Afrika Selatan dan Kolombia. Ini membuktikan kalau model ini sangat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan komunitas manapun. Intinya, seperti yang dikatakan oleh Jane Quinn, pesannya adalah harapan, bahwa mengubah sekolah secara radikal itu bukan lagi sekedar mimpi, ini benar-benar mungkin. Ini adalah sebuah kenyataan yang sudah terbukti, perubahan itu bisa terjadi. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua kan? Coba deh bayangkan sejenak, kalau sekolah di lingkungan Anda benar-benar dirancang berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh komunitas Anda, kira-kira bakal jadi seperti apa ya? Potensi apa yang bisa kita buka bersama?